Sukabumi Update. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Kang. Halo. Kang Bobi. Ambil aja. Lewat DM aja. Ya, ya. Ya, kita ke apa? Sukabumi Update. Ya mungkin dengan waktu yang relatif singkat ini, kita berusaha untuk menunjukkan siapa Ayep Zaki dan Bobi Maulana, siapa Ayeuna gitu. Kita akan bangun ekosistem kreativitas ini untuk menjadikan Sukabumi menjadi yang terbaik di Indonesia. Kita nggak tanggung, kita cita-cita tuh yang terbaik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, updaters. Ketemu lagi ya dengan program-program talkshow-nya Sukabumi Update, Update Talk. Kali ini kita akan berkontribusi dengan perkembangan situasi saat ini, yaitu Pilkada Serentak 2024. Program ini kami dedikasikan untuk membantu para paslon menjabarkan program-program kerja yang akan dilakukan jika mereka nanti diberi amanah oleh rakyat. Nah, pas Pilkada 2024 saat ini, kami lebih fokuskan pada 3 ya. Pilkada Kota, Pilkada Kabupaten Sukabumi, dan Pilkada Jawa Barat. Kami undang semua paslon untuk hadir di studionya Sukabumi Update ini untuk memberikan penjelasan ya tentang apapun itu yang akan dilakukan 5 tahun mendatang jika diberikan amanah oleh rakyat Sukabumi dan Jawa Barat. Alhamdulillah, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Kang Ayep Zaki. Selamat datang, Kang. Iya, terima kasih. Kang Bobi Maulana. Siap, Kang. Yang di sebelah sana itu redaktur politiknya Sukabumi Update, Kang Samsul. Jadi bicara santai sebenarnya, kita akan di acara ini kita lebih pada ngobrol santai tentang apa yang akan dilakukan oleh paslon nomor urut 2 di Pilkada Kota Sukabumi, Kang ya. Ya. Tagline-nya Ayeuna waktuna. Oke, kalau nomor urut 2 itu didukung oleh koalisi Sukabumi Baru ya? Koalisi Sukabumi Baru. Sukabumi Baru. 5 partai. Apa aja, Kang? PDIP, Nasdem, PAN, P3, dan Hanura. Oke. 14 kursi. 14 kursi, lumayan itu ya. Untuk modal politik di Pilkada. Nah, Kang Ayep, Ya. Kang Bobi. Ya. Pada kesempatan pertama ini mungkin kita akan lebih pada membahas sedikit saja untuk kita memberikan space yang lebih banyak nanti tentang obrolan tentang program-program kerja yang sudah disusun oleh Paslon 02 ini, tentang siapa Kang Ayep, siapa Kang Bobi, dan seperti apa sih kok bisa memilih untuk terjun ke dunia politik dan menjadi peserta kontestan di Pilkada 2024 ini. Kalau saya sudah selesai pengabdian dengan keluarga dan sahabat saya sudah membuat 21 lembaga pendidikan di Indonesia ya. Bukan hanya di Sukabumi, ada yang di Kalsel. Dan membangun UKM kurang lebih sekitar 198 UKM yang tergabung di Forum Komunikasi Dua Bangsa. Dan yang tiganya adalah lembaga sosial, yaitu Lembaga Wakaf Dua Bangsa. Ini yang paling keren sebetulnya. Iya. Nah, ini tentu saya punya ilmu di situ, punya ilmu pengetahuan, punya segala-gala lah dari situ. Tinggal hidup ini kan harus bermakna untuk semua orang, punya nilai untuk semua orang. Maka jalur politik adalah jalur saya yang terakhir. Bagaimana apa yang saya miliki untuk diabdikan kepada khususnya Kota Sukabumi. Seperti itu. Pengennya sih nasional, tapi kesempatan itu belum memihak ke saya. Kemarin ikutan konsultasi pemilu ya, Kang? Legislatif, tapi belum. Nah, sekarang ada konsultasi pilkada, ini mungkin waktu yang paling tepat. Makanya saya datang ke Sukabumi mengassessment ya apa yang ada sebenarnya di Kota Sukabumi, ya, yang diharapkan. Oh, ternyata banyak sekali. Bertemu Kang Bobi itu gimana ceritanya, Kang Bobi? Saya lihat kan begini,
saya ini kan harus merefleksikan diri saya di tahun 88. Di usia saya 23 tahun. Generasi 88. Ya. Di usia saya 23 tahun, keinginan saya apa sih waktu itu? Sekarang saya usia 60 tahun. Sehingga untuk membangun Sukabumi emas 2035, ya. Jadi Sukabumi emas itu adanya 2035 ya. 45. 45 itu Indonesia. Oh iya. Sukabumi harus 2035. Mendahului. Harus kita lebih dulu, karena kita lebih dulu. Ya kan? Banding Indonesia kan kita lebih dulu, Sukabumi. 110 tahun. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi tentu saja pemikiran-pemikiran yang muda yang dilibatkan, tapi pemuda yang mana kan gitu. Iya. Tentu saja pemuda Berarti dari yang awal sudah ngincar nih, wakil saya harus Iya, yang muda gitu. Pemuda, anak muda yang usia masih di bawah 40 tahun, yang sejak lulus sekolah terus bertarung ya dengan karirnya dan berhasil. Nah, 17 tahun waktu yang dihabiskan untuk mengejar karir. Ya, saya juga sama, 36 tahun. Saya terus mengejar karir, alhamdulillah selesai dan berhasil. Bobby juga begitu. Nah, ini 17 tahun, saya 36 tahun. Kita sama-sama punya pengalaman. Nah, pengalaman ini kita sandingkan. Jadi bukan orang. Bukan orang. Orang banyak kok yang muda. Iya. Ya. Kenapa bukan Mang Samsul gitu? Ya? Ada yang lain, James juga ada tuh, kan kira-kira. Tapi yang muda yang memang sudah kompetisi dan berhasil ya di tingkat nasional ya. Saya sendiri juga yang sudah berkompetensi, kompetisi dan berhasil kan begitu. Iya. Datanya ada kan gitu. Itu makanya kita pasti sejalan karena kita mau membangun Sukabumi Emas. Ya, jadi Sukabumi Emas, Sukabumi baru. Kang Bobby, Ya. kenapa tertarik? Bukannya lebih enak di entertain ya? Orangnya banyak. Jadi kebetulan, ya mungkin semua orang juga memantau ya. 2024 ini pilkada ini memang banyak artis yang terjun ke politik ya. Bandung Barat itu luar biasa banyak. Oh iya, itu. Atau memang saling ngajak atau kayak gimana? Enggak. Enggak. Kalau untuk pilkada sih mungkin sesimpel karena ini Sukabumi aja. Karena saya lahir di sini, kota kelahiran, orang tua masih di sini semua. Di Tipar, keluarga besar saya di Tipar, sama di kabupaten, dari ibu di kabupaten. Sate. Malah lahir di kota memang. Terus seneng banget gitu kalau ke Sukabumi itu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang lain traveling kemana gitu ya. Saya tuh simpel aja kalau lagi healing Sukabumi. Berangkat dari situ, berangkat dari memang kota kelahiran Sukabumi itu apa ya, enak mau kemana-mana deket gitu. Terus juga kulinernya enak-enak, dan sangat berpotensi untuk diangkat sebagai kota kreatif. Dan saya merasa bahwa 17 tahun di dunia entertainment ini, saya sudah menghabiskan banyak waktu untuk syuting, untuk melakukan banyak hal, mencoba ini dan itu ya. Di entertain itu kan luas. Iya. Ada presenting, ada acting, kemudian ada singing gitu ya, nyanyi dan lain sebagainya. Saya udah coba semua dan saya tahu titik-titiknya di mana. Jadi ada rasa ingin mengabdi, ingin menjadikan Sukabumi itu sebagai kota yang lebih baik lagi lah istilahnya dalam segala hal, khususnya dalam industri kreatif. Nah, pengalaman 17 tahun ini saya bawa ke Sukabumi, kemudian berkolaborasi bersama Pak Haji Aep, kita menciptakan sinergi yang akhirnya wilayah-wilayah lain itu melek gitu melihat Sukabumi nanti. Kita punya banyak kejutan lah buat Sukabumi. Luar biasa. Ya. Berani gitu Kang Bobby gitu ya. Insya Allah. Untuk terjun ke kan sekarang ini berarti kan sudah dari mulai PDKT, pendaftaran, penetapan sudah ditetapkan dong sekarang karena tinggal masa kampanye juga tinggal sampai beberapa hitungan minggu lagi kan. Nah, kita masuk itu ada apa? Selama perjalanan waktu itu apa yang disampaikan, apa bertemu siapa gitu Kang? Untuk dalam rangka pilkada. Ya. Selama 3 bulan saya mengassessment inginnya. Waktu itu saya juga belum deal dengan Bobby ya. Dealnya apa sih Kang? Dealnya ya jadi wakil. Nah, gitu ya, jadi wakil. Harus ada kesamaan visi. Nah,
abad 21 ini beda ya. Waktu tahun 90 kita tuh lebih ke industrialisasi ya. Yep. Nah, abad 21 sekarang yang 2024 2025 ini memang dunia kreativitas adalah satu hal yang mutlak di kota Sukabumi ini harus ditumbuh kembangkan. Karena Sukabumi ini kuatnya di sumber daya manusia, bukan sumber daya alam. Nah, paling sumber daya manusia dan pariwisata. Maka industri kreativitas ini yang. Nah, Bobby yang sudah berhasil orang Sukabumi sana, ya. yang cukup usia dan berhasil terjun di dunia kreativitas, sehingga nanti kita akan mengembangkan kota Sukabumi ini dengan industri kreativitasnya, ya. Dan itulah nanti yang membuat Sukabumi akan menjadi Sukabumi baru, ya. Memang di sini ada pertanian, tapi pertanian juga harus dengan kreativitas. Karena lahan juga Ada lahan 1.300 hektar, tapi kalau tanpa kreativitas, ya tidak ada nilai apa-apa, ya. Termasuk seni budaya, kemudian juga lapangan pekerjaan. Ya. Kita akan bangun ekosistem kreativitas ini untuk menjadikan Sukabumi menjadi yang terbaik di Indonesia. Kita nggak tanggung, kita cita-cita tuh yang terbaik di Indonesia. Isu utamanya berarti itu yang ditangkap. Ya, Ada lagi nggak? ya Isu utama di kota muaranya Sukabumi kemiskinan. Muaranya kemiskinan, sasarannya kemiskinan. Artinya kemiskinan harus selesai. Yang muara yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran harus selesai. Jadi kemiskinan dan pengangguran. Ya. Kalau yang lain-lain seperti infrastruktur, kebersihan dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama adalah isu kemiskinan dan pengangguran. Dan ini harus segera kita selesaikan. Dan kita komit akan menyelesaikan di sini. Dengan apa? Menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran, yaitu dengan industri kreativitas. Kalau dulu tahun 90-an industrialisasi. Ya. Jadi bikin industri Padat karya. Nah, kalau sekarang di Sukabumi di kota ya, kecuali kabupaten, itu mungkin agak berbeda. Kota ini Nggak ada juga. ya, harus industri kreativitas. Betul. Wujudnya apa Kang Bobby? Wujud Nah, ini ya, dari industri langsung aja. kreatif. Iya. Industri kreatif di kota Sukabumi yang cocok nih wujudnya apa ya? Banyak sih ya. Jadi memang gini, memang pemilihan kepala daerah ini memang beda ya, agak lain gitu ya. Bahwa masyarakat itu pasti melihat ketokohannya, Ya. pengalaman dan lain sebagainya. Saya tuh baru mulai terjun ke lapangan itu di Sukabumi ini bulan Juli Pak Haji ya? Juli setelah deklarasi. Juli, Agustus. Deklarasi Partai. Agustus. Agustus ya? Agustus. Setelah deklarasi. Jadi Agustus, September, Oktober sebetulnya saya tuh mepet banget waktunya. Untuk mengejar ketertinggalan, melihat pergerakan incumbent yang sudah tahu mau ngapain, sudah punya konstituen dan lain sebagainya. 2 bulan ini sangat singkat, cuman memang gini, saya mungkin dalam 2 bulan ini agak kesulitan untuk merepresentasikan, karena memang cuma 2 bulan waktu saya, 2-3 bulan lah gitu ya. Tapi saya berusaha maksimal, artinya begini. Apa yang kepotret? Yang kepotret adalah yang tadi dibilang sama Pak Haji bahwa kota Sukabumi ini kuat sekali sumber daya manusianya. Jadi industri makanannya, kulinernya, itu sangat-sangat luar biasa. Orang Sukabumi itu niat bikin usaha makanan gitu. Coba saja, boleh dicek ya. Sukabumi itu jago sekali membuat makanan wilayah lain lebih enak daripada wilayah aslinya. Setuju nggak sih? Misalnya makan nasi Padang. Istri saya kebetulan orang Padang. Saya cari rumah makan Padang terenak di wilayah Bukit Tinggi gitu di Padang. Menurut saya paling enak tetap nasi Padang Sukabumi. Pempek. Kemudian juga kuliner bubur. Jago berarti masaknya itu. Jago. Jadi karena memang itu mata pencariannya, tidak ada pilihan lain. Kuliner, kemudian juga UMKM banyak ya di sini. Orang tuh bikin makanan. Rata-rata karena untuk sumber daya alamnya betul-betul terbatas gitu. Artinya akan ada memberikan kemudahan atau pancingan untuk mengembangkan industri kreatif ini seperti apa nanti? Jadi gini, Ya, Bapak. Modal tuh pasti jadi pertanyaan utama loh. saya kan contoh tempe aja. Ya. Apa sih tempe? Ya. Tapi kalau tempe ini dibikin satu kreativitas, tidak hanya dijual di pasar Perita, tapi kita dijual di supermarket di Tokyo, di Washington, ya, di New York, di Sydney. Itulah teknik kreativitas.
Jadi potensi apa di Sukabumi ini? Insya Allah saya dengan Bobby ya kita akan upgrade yang dimiliki Sukabumi itu untuk masuk ke dunia internasional. Tuh, Betul. Ya. Betul. Satu itu. Atau paling tidak Nasional. di nasional kita menjadi ya bukan sekarang kan gini hanya mochi saja kan kira-kira gitu. Iya. Padahal ada yang lain-lainnya ya dan ya walaupun di posisinya di kabupaten ya ada industri logam kita bisa naikin itu ya di kota kita juga bisa naikin karena di kota juga ada industri logamnya juga dan lain sebagainya dan itu bisa kita ciptakan. Jadi kreativitas ini adalah meningkatkan nilai-nilai yang sebenarnya ada untuk kita bisa jual di kancah nasional bahkan internasional. Betul. Sehingga punya nilai, termasuk sumber daya manusianya. Contoh begini, ya saya punya target 15.500 sumber daya manusia yang akan kita berangkatkan ke luar negeri selama 10 tahun. 15.500. Jadi pekerja atau cuma belajar, Kang? Dilatih dulu vokasinya, satu dididik dulu vokasinya, keterampilannya, dan dilatih bahasanya, kemudian kita siapkan tiketnya untuk berangkat dan bekerja di luar. Itu untuk program antisipasi pengangguran itu. Ya, persis. Salah satunya. Dan itu adalah melalui kreativitas. Ya. Jadi kreativitas harus diartikan lebih luas. Bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Termasuk dana abadi ini kreativitas. Iya, iya. Ya, bukan hanya sekedar kita nyimpen uang di RT. Simulasi, Iya. stimulan. Kita stimulan. anggarkan setelah 10 tahun 155 miliar. 155 miliar selama 10 tahun. Maka 2035 di RT ada, di masyarakat ada 155 miliar. Bisa dibayangkan? Iya, iya. Dan uang itu bukan uang untuk membuat jalan. Itu dari sumbernya dari mana, Pak? Nah, ini Ini kita udah bicara salah satu program yang kalau warga Kota Sukabumi sering jalan-jalan, Di ada spanduk. balihonya pasangan 02 itu dana abadi RT, Iya. 10 10 juta juta per RT. tahun ya? per tahun tahun. atau 100 juta per 10 tahun. 100 juta ini. Bahas Kang di sini Kang, kita detailin aja. Detilin aja, artinya gini. Kan pertanyaan uang dari mana? Nah, Ya. sebelum saya mau uang dari mana, nah itu bentuk satu kreativitas kita seorang pemimpin sehingga kita harus menumbuh kembangkan ekonomi di tingkat RT dan uangnya dana ABRI nggak boleh hilang, ya. Dan itu dana saving di tingkat Maksudnya RT. sumbernya APBD atau nanti pihak Kita lihat postur pendapatan asli daerah itu kan 5-30% terhadap produk domestik bruto regional. Ya kan? Kalau 10 triliun aja, kalau kita ambil 5% udah 500 miliar ya. Atau 6% sebenarnya 600 miliar. Artinya porsi itu ada. Iya, iya, iya. Ya. Kan basisnya itu produk domestik bruto regional itu basis untuk pendapatan asli daerah. Berapa persen dari situ? Iya kan? Seperti itu. Dan itu kan ya kita harus ngobrolnya dengan yang paham dengan itu. Ada Nah, ya. 1448 RT. Ini data kapan, Mang? 2024 ya? 1555. 1555 kurang lebih seperti itu RT. kali 10 juta. Ya, jadi 16 miliar, kurang lebih. 15,5 miliar 15,5. per tahun sama dengan 155 miliar per 10 tahun. Artinya nanti akan ada uang berputar di masyarakat. Kan permasalahan daya beli rendah ini karena uang berputarnya itu tidak ada. Tidak di bawah. Tidak ada uang. Di bank. Disimpan di bank tidak. Kan ini uang ini nggak boleh disimpan di bank, simpannya di komunitas RT. Bukan RT ya, Ya. bukan Pak RT, tapi komunitas Swadaya. RT yang Lembaga mau berarti ya, Nah yang itu, mau itu berlaku. Pak, saya juga dapat pertanyaan dari warga sebenarnya. Ada bisik-bisik kan di warung. Ini sebenarnya yang nerima RT atau siapa gitu? Bukan. Nah ini sepertinya memang harus ini Pak. Ya. Kan RT itu kalau nggak salah ada Pak RT, ada bendahara,
ada apa ya namanya ya, satu lagi itu ya wakil lah ya kalau bagian keamanan, mungkin lembaga RT-nya kan. Ya, komunitas RT yang memang mau diarahkan berdasarkan standar operasional yang kita akan susun. Kelompok usaha lah mungkin jenisnya ya. Ya, komunitas Swadaya RT, lah. swadaya masyarakat itu. Ada badan khusus. Harus, dan kita akan bentuk. Dan kita harus di sini kreativitasnya. Jadi gini, kalau kita ingin maju, jangan nyaman dengan yang sudah ada. Kita harus ada terobosan. Terobosan, dan ini boleh dibantah. Boleh dibantah, karena saya sudah punya data. Iya, iya. Ya, ada di kota ini yang sudah berjalan 3 RT ya, yang saya uji coba dan berhasil. Dia ngembangin apa kan? UKM. Tadi satu catatannya nggak boleh infrastruktur ya berarti ya? Jangan, bukan untuk infrastruktur, itu kan untuk... Habis. Ya, kalau infrastruktur kan Ada lagi kan? hilang. Biar infrastruktur dari Pemda. dana yang lain. Provisi. Tuh. Tambahin sama Bu Pi. 10 juta. Iya, 10 ya sebetulnya itu jadi dana abadi ini nama lain dari dana wakaf sebetulnya. Tidak boleh hilang, tidak boleh berkurang. Jadi di setiap RT itu bukan oleh ketua RT, itu harus garis bawahi itu, tapi oleh orang yang betul-betul dipercaya di KRT-an tersebut sebetulnya. Menurut orang-orang di KRT-an tersebut atau masyarakat di KRT-an tersebut. Nanti dibuatlah swadaya. Karena kan pemerintah nggak bisa ngasih uang begitu aja kan. Harus ada lembaganya gitu kan. Nanti akan dibentuk swadaya dan nanti dari uang 10 juta ini bisa dipinjam oleh masyarakat. Sebetulnya Bentuknya bisa simpan pinjam. bentuknya ya jadi Simpan pinjam karya mungkin ya. ya begitulah. Untuk usaha. Untuk usaha kayak betul, gitu. bergulir ya betul. Pinjam seumpama 500.000. Iya. Terus jelas untuk apa? Dikhususkan untuk pemodalan usaha sebetulnya. Iya. Minjam untuk buka usaha nasi uduk misalkan. Iya. Yang modal kecil aja sebetulnya. Jadi itu nanti akan dipinjam, diputarkan uangnya. Ketika sudah mulai berjualan, maka akan ada perputaran ekonominya, dibayar nanti. Jadi kita tanpa bunga, tanpa agunan, gitu ya. Nah, jadi dibayar boleh per minggu, boleh per bulan, sesuai kesepakatan, tapi harus dibayar itu. Karena nanti ketika dilunasi, akan dipinjamkan lagi untuk warga yang lain. Jadi berputar. gitu. Itu satu-satunya. Kemudian instrumen tadi saya belum ada yang belum tersampaikan. Jadi instrumen untuk UKM tadi balik lagi ke belakang sedikit ya. Jadi rencananya saya ini ingin mengambil konsep digital sekarang. Jadi mempromosikan UKM-UKM yang ada di Kota Sukabumi melalui digitalisasi. Jadi kita nanti akan membuat tim vlog. Pokoknya kalau gini, ketika terpilih kita akan buat festival menata kebaikan se-Kota Sukabumi. Itu isinya festival untuk mencari fotografer, videografer, editor, dan akan mengaudisi influencer untuk menjadi host. Jadi nanti kita akan membuat tim, isinya ada hostnya, ada kameramennya untuk meliput seluruh UKM di seluruh Kota Sukabumi. Diliput, kemudian nanti ditayangkan di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi tugasnya untuk memudahkan. Ketika ada orang luar datang ke Sukabumi mau cari lotek misalkan, tinggal search aja lotek, keluar tuh dari 33 kelurahan, 357 RW, tukang lotek semua tuh. Lotek terdekat dengan saya. Nah, itu dia. Silakan. Terus juga saya ingin berkolaborasi dengan stasiun TV. Karena sebetulnya itu bisa dilakukan kalau ada di posisi kekuasaan kan begitu. Ketika jadi seorang pemimpin, kita jadi punya banyak cara untuk melakukan kreativitas sesuai yang kita inginkan dan tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat sebetulnya. Kita undang stasiun televisi, kemudian kita promosikan UKM-nya melalui program-program terkait. Saya juga sedang ada membawakan sebuah program di salah satu stasiun televisi kuliner gitu. Itu bisa kerjasama di situ. 1 minggu liput beberapa UKM-UKM yang ada beserta kebudayaannya. Salah satunya itu. 2 poin utama ya di bidang ekonomi kan ya. Jadi memang begini, untuk menyelesaikan permasalahan di Kota Sukabumi, ini harus, yang pertama ini harus pada muaranya uang yang berputar. Nah, uang yang berputar ini kan instrumennya banyak lah. Ya, bisa dari perbankan, non perbankan, APBD, APBD provinsi, APBN. Ya. Dan saya konsen nanti di situ. Ya. Karena untuk menyelesaikan masalahnya dengan uang. Ya. Betul. Uang. Nah, contoh, ya kita kan APBD ini kan Kota ya. Kota ya.
misalnya kita di angka 5 atau 6% terhadap produk domestik bruto. Kita bisa ciptakan itu. Kita bisa ciptakan ya. Karena itu kan hasil riset sekian puluh tahun ya. Di seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Artinya angka itu memang angka yang benar gitu. Terus lagi ada 50 triliun provinsi. Berapa persen sih masuk ke kota? Nah ini harus transparansi yang jelas. 50 triliun loh. Mungkin lebih tahun 2025 sekarang. Ada 3.600 triliun APBN. Berapa ke kota Sukabumi? Nah ini yang akan kita kejar nih. Nah khusus untuk paslon 2 ada lagi instrumen yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 41. Undang-undang loh. Nomor 41, PP Nomor 42. Ini undang-undang apabila dijalankan oleh kepala daerah sudah pasti ya payung hukum sangat kuat kan gitu. Nah ini masalah wakaf. Wakaf ya. Target saya wakaf ini 500 miliar di kota Sukabumi. Kalau untuk mencapai Sukabumi emas. Ya. Dan jadi kalau kita tadi kan dana abadi 155 miliar, tambah wakaf 500 miliar. Ya, 650 miliar. Bayangkan. Diedarkan di satu kota dengan instrumen. Nah, kemudian stimulus di luar ini ada stimulus APBD kota, ya PAD kota, transfer provinsi, transfer APBN. Nah, ini semua kalau dijumlahkan, wah, ini saya optimis menjadi Sukabumi. Nah, tentu saja pemimpinnya harus jujur dan amanah. Itu yang penting. Nah, ini yang paling penting adalah komitmen saya dan Bobi. Saya dan Bobi sudah bersumpah, ya, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Saya bersumpah, saya nanti mimpi Sukabumi mau jujur dan amanah, ya. Kalau saya tidak jujur dan amanah itu ada sanksi dari Allah. Kenapa? Karena kita komit di sini. Karena nggak mungkin, satu keinginan ini bisa berhasil dengan sempurna kalau kita tidak jujur dan amanah. Dan itu sepakat. Ini hasil asesmen saya selama 3 bulan, kurang lebih dari 300 titik saya datangin. Masyarakat Kota Sukabumi selalu meminta jujur dan amanah. Pemimpinnya baru menjalankan program ini. Nah, seperti itu. Nah, saya udah habis-habisan sebetulnya ya, menyampaikan ini kepada semua masyarakat. Ya, kalaupun nanti pada waktunya masyarakat tidak memilih saya sudah selesai tugas saya untuk Kota Sukabumi gitu. Ya, sudah selesai. Tapi insya Allah ya masyarakat Sukabumi juga tidak mengecewakan saya lah, karena perjuangannya cukup lumayan. Yang pertama ini saya bersumpah, ya, tidak main-main. Ada sanksi kalau saya tidak melanggar sumpah saya dengan jujur dan amanah. Itu yang pertama. Kenapa saya sumpah? Saya membela rakyat Sukabumi. Yang kedua, pilkada ini biayanya besar. Kalau uang itu dipakai untuk saya dan istri dan anak, ya, 2 bulan sekali saya berangkat umroh, sebulan sekali saya bayar sodako jariah ke orang miskin, saya masuk surga, ya kan? Istri, anak. Jadi maaf nih Pak, sementara berarti dana ini memang dana pribadi. Dana pribadi. Dana pribadi. Kalau pilkada itu kan dikenal ada itu Pak, ada bohir-bohir gitu. Saya dana pribadi. Dana pribadi yang saya berikan untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, saya kerja keliling, nggak berhenti itu. Artinya Bapak sebenarnya kan kalau bohir gitu mungkin ada komitmen politik, Bapak ini murni tidak ada komitmen. Gini, kita transparan aja buka oleh media. Bohir-bohir ini kan selalu minta proyek, uangnya kembali. Sehingga kepala daerah ini tersandra oleh bohir, kan begitu. Kalau sekarang tidak ada bohir, saya tidak tersandra. Kan begitu. Tidak tersandra, sehingga kuehnya ini, anggaran pendapatan asli daerah, baik nanti dari provinsi maupun dari anggaran dari provinsi APBN, itu semuanya diserahkan kepada rakyat untuk rakyat. Itu. Jadi, ya, Sukabumi Update harus memantau itu. Kita mau objektif gitu loh ya. Mau objektif untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau saya pakai bohir, bohirnya minta, ya kan? Contoh beginilah, kita buka-buka aja lebih baik. Kenapa? Buka-bukaannya sama dengan tabligh. Sifat Rasul.
Sifat pemimpin. Menyampaikan. Menyampaikan harus sampaikan. Kenapa tidak ada pokir? Kenapa tidak ada pokir? Ya, silahkan nanti gali oleh Sukabumi Update. Ya. Sementara wilayah lain ada pokir. Ada pokir. Ya. Sukabumi nggak ada. Ya, karena tersandra barangkali ya. Saya juga nggak tahu juga ya. Seperti itu. Apakah anggarannya kurang atau tidak? Saya tidak. Karena pokir itu bagian instrumen untuk menumbuh kembangkan juga masalah karena pokok pikiran untuk masyarakat, ya, lepaskan ya. Melalui pintu aspirasi. Melalui pintu aspirasi, karena itu juga undang-undang, ya. Karena semua undang-undang kita aja seperti itu. Makanya untuk saya pokir harus ada, pokir. Kemudian tukin harus ada. Kenapa? Mitra saya kerja, ASN ini mitra saya, dia harus kerja. Kamu jangan korupsi, maka karena jangan korupsi ada tukin. Nah gitu, semua kita buka dan saya akan menyervis pengusaha. Ini penting sekali, pengusaha besarnya, menengah, kecil, karena itu adalah mitra saya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Ya, membangun. Dan saya sampaikan di sini, para pengusaha di Sukabumi jangan ngasih uang ke saya, ya, dan jangan uang kasih ke Bobi. Ya. Oh berarti sebenarnya ada juga yang nawarin ke Bapak ya untuk nyumbang pilkada ini? Ya ada lah, tapi nggak usah disebutin ya. Ada ya, ada. Tapi saya nggak usah disebutin. Cuman kan quote unquote uangnya harus kembali. Iya. Sehingga saya bikin aturan boleh nyumbang, aku kembalikan tanpa bunga. Ya kan gitu. Ya kalau ada tapi nggak boleh saya kembalikan. Ya seperti itu. Jangan menuntut komitmen. Menuntut komitmen dengan ini kita buka-bukaan aja lah, nggak usah tutup-tutupi ya. Kenapa? Kita kalau mau baik-baik aja, ya nggak perlu ditutup-tutupi. Walaupun ya terasanya nggak enak ya. Yang zamannya juga sudah menuntut serba terbuka sekarang ini. Sebetulnya, Presiden kita Prabowo, energi pangan, ya 5 tahun. Saya support, saya support ya. Dan insya Allah Kota Sukabumi punya penangkar. Ya, memiliki penangkar jagung hibrida dan penangkar benih padi. Insya Allah Sukabumi akan mensupport program pemerintah sektor pangan. Kalau energi kita agak susah, terbatas. Tapi kalau untuk pangan kita support. Sehingga Kota Sukabumi akan menyumbang pada sektor pembibitan ya di sektor budidaya jagung dan padi. Luar biasa nih ngobrolannya. Kang Akang juga pernah ngomong kalau nggak salah soal wilayah yang kecil gitu dan mengupayakan perluasan wilayah kalau nggak salah. Betul. Kayak gimana Kang konsepnya? Nah, yang ada dua. Yang pertama kita akan memindah keseimbangan supaya kota menjadi kota. Ya. Maksudnya Jangan kota menjadi kota itu? Ya, kan sekarang Lembur Situ, Baros, Ciberem kan kampung. Pinggiran ya mereka. Kampung. Udah saya kan lihat. Nah, kota harus jadi kota, maka Kota itu Cikole kebanyakan. kotanya kan di ya Selah Batu ya, Waru Doyong ya, gitu, di atas ya. Nah, kita pindahkan kantor dan perkotaan itu ke wilayah selatan. Kita konsen tuh 10 tahun. Sudah ada. Oh jadi penyebaran pusat-pusat keramaian gitu Pak ya? Iya, karena itu akan kreativitas kita di situ. Dan memindahkannya bukan berarti mati. Coba lihat sekarang di Lapang Merdeka. Semua dari pagi sampai jam malam itu penuh itu. Dari jam 7 hari Sabtu Minggu. Seperti nggak ada tempat lain gitu. Ya, Itu dia. yang kedua, cita-cita masyarakat Kota Sukabumi udah lama ini 15 tahun yang lalu sebetulnya ingin luasnya diperluas karena yang 4.800 mungkin di Sukabumi ya. Ada dan terlalu jauh jaraknya dengan kota kabupaten. Kabupaten memiliki 214.000 hektar. Jauh. Kotanya 4.800 kan terlalu jauh. Ya kalau 5% aja lah. Kita targetnya 5% dari Ini dibanding kota ini luasnya dibanding sama kecamatan Cikidang tuh masih luas Cikidang. Iya betul. Itulah. Masih Jadi luas kita sama minta nanti kita kan itu tergantung lobby-lobby kepala daerah. Ya, tinggal
harus ada saja keberanian kepala daerahnya mengambil langkah-langkah itu. Ya. Tinggal lobby-lobby aja lah masukin. Karena memang kabupaten terlalu luas, 215.000. Terutama untuk wilayah-wilayah yang dekat sama kota mungkin. Oh iya, yang kita targetnya 11.500 dari 4.800 hektar. Seperti itu. Nah, tadi ngomongin lapangan Merdeka, itu tuh kan baru ya. Emang kalau kita bicara kota Sukabumi, kota kreatif, arahnya ke kota kreatif, memang haus hiburan gitu. Nggak terlalu banyak tempat ruang publik yang ada gitu. Baru kemarin lapangan Merdeka di Pugar dan segala macam. Kedepannya kalau konsep infrastruktur paslon nomor 2 ini seperti apa sih? Pedestrian mau? Saya mau minta tanggapan Akang tentang konsep pedestrian. Apakah akan dilanjutkan atau dialihkan ke arah seperti apa? Kita akan konsen ke wilayah selatan, karena wilayah selatan itu bagian dari satu kota, dan kita akan, yang pertama kita akan memindahkan dulu ke perkantoran, yang memang notabene kita sudah ada lahan Pemda di Ciberem kan, seperti itu. Kita akan pindahkan itu, dan otomatis kita seperti itu. Ya. Dan saya akan fokus kepada daya beli dulu masyarakat, ini penting. Karena dengan menyelesaikan daya beli ini, dia akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu yang penting. Karena kan toko-toko sepanjang jalan Ahmad Yani, ya, saya nanya-nanya, daya beli semua turun. Di pasar-pasar juga daya beli turun. Yang asalnya omsetnya 2 juta, cuman 500.000, seperti itu. Nah ini akan kita coba taikin dulu. Sehingga PAD, kita akan susun satu roadmap 5-10 tahun ke depan. Sehingga nah, instrumen keuangannya 4 tadi. Seperti itu. Dan saya ingin membahas secara khusus sebenarnya dengan Sukabumi Update. Tapi ini bukan untuk kepentingan pilkada ya sebetulnya. Tapi ini untuk kepentingan ya Undang-Undang Nomor 41 itu tentang wakaf. Yaitu kita karena instrumen wakaf yang saya bangun ini cukup dengan Rp1.000. Rp1.000 itu kita bisa wakaf. Dan tidak terkurangi uangnya. Iya kan? Tidak terpotong ya. 1.000. Kita sudah kerjasama dengan Bank Jabar Banten Syariah. Oke. Gitu. Berarti fokusnya ke bidang ekonomi dulu, Kang ya? Ekonomi. Ekonomi, dan saya bagaimana mengassessment pengusaha-pengusaha besar, menengah, kecil di kota Sukabumi untuk sama-sama, insya Allah tidak ada pungli lagi, gitu, seperti itu ya. Tidak ada pungli, ya kita sama-sama. Termasuk ASN saya akan ajak kerjasama. Ada tukin, Anda jangan pungli, begitu. Saya juga nggak pungli. Tunjungan kinerja. Pak, ini kalau saya tuh dengar tuh Bapak tuh memang ketika menarik Kang Bomi ini selain figur kepemudaan juga memang punya perencanaan besar tentang kepemudaan di kota itu. Termasuk munculnya Haji Aun, saya dengar-dengar itu memang ada komitmen yang tentang kepemudaan itu gimana Pak? Ini rahasia atau bisa dibuka? Iya. Saya buka aja. Bukan hanya Haji Aun, Kang Raden ya. Ya, orang Raden, kemudian Pak Aun, dan ada pemuda-pemuda nggak perlu saya sebutkan. Dan Bobby juga ada Gen Z-nya juga, musisinya juga. Dan kita justru gini, kita akan fokus kepada generasi muda, Gen Z dan generasi X milenial, sehingga 2035 itu mereka yang akan. Ya, kalau kita nggak kencang di sini, kita lemah nanti di sana. Lemah. Saya dulu kan usia saya 23 tahun, makanya saya nggak banyak kenal dengan orang-orang Sukabumi, karena terlalu aktif ya untuk berjuang karir saya sendiri seperti itu. Ya. Nah, saya akan kembalikan itu. Saya akan kembalikan. Bobby juga sama. Coba tanya aja. Makanya Pak Haji sekarang kalau malam minggu saya ajakin nongkrong. Live musik di kafe. Iya, kita akan menggagas Sukabumi ini betul-betul menjadi industri kreatif. Semua yang tadi disampaikan oleh Pak Haji, bagaimana dana abadi, bagaimana kita akan mengangkat UKM, wakaf, dan lain sebagainya, itu akan dikawal dalam bentuk digital. Contoh saja, dana abadi 10 juta itu, ketika nanti akan dipinjamkan ke masyarakat, maka akan dikawal oleh sistem digital ini. Jadi, warga yang meminjam uang, ketika akan membuat usaha itu, kita kawal dengan sistem vlog itu. Jadi akan ada seperti reality show di TV gitu. Seperti di YouTube lah ya, YouTuber ketika membuat vlog, kita akan buat skema
ibu ini memperkenalkan diri, usahanya apa, proses pembuatan makanannya, proses menjajakan makanannya sampai dengan selesai itu akan dikawal. Sehingga ketika beliau nanti ada kesulitan dalam usahanya, jadi nggak gampang nyerah karena sesukabumi akan melihat itu, gitu. Dipantau oleh seluruh masyarakat itu. Kalau lewat platform udah pasti dilihat oleh bukan orang Sukabumi aja. Iya, Facebook dan lain sebagainya kita akan terintegrasi nanti. Kemudian juga sebetulnya goal saya nih Pak, saya tuh dari dulu tuh, saya kan dulu anggota teater, ketua umum. Saya dan Ananda Omes itu tergabung di teater yang sama. Jadi saya punya mimpi, dulu kan bikin festival, waktu saya SMA tuh saya udah bikin festival sejak Jabodetabek di Gedung Juang. Saya ingin mengangkat, karena teater kabaret khususnya ya, di Sukabumi ini luar biasa sekali. Dan Bandung, kemudian wilayah-wilayah lain, Bekasi dan Bogor tuh mengakui. Berbakat loh Sangat, Sukabumi. sangat. Banyak artis juga di Sukabumi. Ketika saya audisi 2007 di Unpad Merdeka untuk Trans TV waktu itu, 2.700 orang lebih. Audisinya di Bandung, yang dapat orang Sukabumi. Saya sama Omes kan. Iya. Artinya, teater di Sukabumi ini atau seniman-seniman Sukabumi ini sangat memiliki potensi yang luar biasa. Saya ingin mengangkat itu ke permukaan gitu, ke level yang lebih tinggi lagi, mungkin ke nasional. Dengan apa? Dengan banyak cara. Gitu ya. Salah satunya mungkin sekarang kan udah transisi dari analog dari TV ke digital. Semuanya punya TV di handphone masing-masing. Gitu. Entah kita kerjasama dengan PH-PH digital streaming, kemudian apa dan lain sebagainya. Kita angkat orang-orang yang punya potensi di bidang acting dan lain sebagainya di Sukabumi. Kita angkat di sana. Kita yang buat production house-nya. Kemudian untuk musik, insya Allah nih akan ada embrio Pak Haji ya. Iya. Kita akan memperkenalkan embrio kita nih. Mungkin saya pikir karena saya dan Pak Haji ini terlalu singkat ya. Dari bulan, kalau Pak Haji sudah di bulan Mei. Iya. Saya dari bulan Juli lah. Kita akan memperkenalkan embrio kita, mungkin insya Allah di kampanye Akbar nanti, tapi masih belum bisa kita sebutkan. Embrio dari Menata Kebaikan Tech. Ini akan menjadi satu terobosan yang fundamental untuk hiburan di Kota Sukabumi. Kota Sukabumi itu cuma punya Gedung Juang loh untuk ngakomodir itu, nggak punya lain. Ada. Nanti kan kita ada Kegiatan-kegiatan apa kayak kabaret yang kayak gitu, kita nggak punya. Paling Yang nonton gedung akhir itu paling. Gedung akhir juga nggak sebetulnya tahu. kalau untuk Enggak Kang, baru doyong Kang itu. kalau untuk Jalur. kalau untuk kabaret sebetulnya nggak masalah di Gedung Juang, itu kemasannya aja. GWK kalau nggak salah ya punya ya konsep apa kayak gedung gitu, di bawahnya itu ada kayak panggung buat itu ya. Bisa. Jadi kalau itu sih tinggal kita kemasannya kan dari dulu sampai sekarang Gedung Juang begitu aja kan. Iya. Kalau pementasan pakai lighting yang sedikit itu gitu kan. Nah ini bisa Dari zaman kita Belanda kayaknya kayak gitu ya. Jadi konsep Kang Bobi itu mungkin nanti Sukabumi ini jadi penyalur SDM yang di situ atau memang dikembangkan di sini? bisa dikembangkan di sini, kemudian disalurkan di tingkat nasional. Sekarang tuh gini, dulu itu saya mau masuk TV itu susahnya minta ampun. Ya. Harus audisi dulu, berangkat subuh, 2.700, formulir habis. Ya. Kemudian gagal, kenapa? Karena dari kota kecil, dari Sukabumi gitu. Makanya dulu artis atau aktor dari kota-kota kecil, audisi di kota besar, pasti disebutnya dari kota besar. Gitu kan? Tapi hari ini dengan seluruh platform media sosial, siapapun yang punya kreativitas, broadcast yourself kayak YouTube lah. Semuanya punya peluang gitu. Bikin musik, bikin sendiri, tampilin sendiri, nggak perlu pakai label. Kan gitu ya. Nah, ini lebih mudah sebetulnya. Dan memang itu tidak bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri, harus dikawal. Oh, betul. Berarti Dikawal sentuhan oleh pemerintahnya itu di situ ya? Ya, pemerintah daerahnya turut aktif. Itu dia. Ya, gitu ya. Iya. Contoh gini lah. Ya, Atau minimal wifi setiap rumah gratis gitu biar bisa live. Itu mesti dikaji ulang karena WiFi itu rumit sistemnya. Bisa taruh WiFi untuk sekian wilayah, tapi mungkin sinyalnya ya. Nanti ujungnya jadi marah-marah itu. Kebagian dia. Sinyalnya kok udah habis aja tuh susah. Atau mungkin baru buka Instagram sebentar udah. Itu mesti dikaji Jadi ulang. judi online lagi nanti. Benar-benar. jadi mengeksplor ya, menggali potensi di Kota Sukabumi karena penyaluran Sukabumi memang gitu. Kita nggak bisa masuk pabrik ya, karena nggak ada pabrik sedikit. Itu ya.
Selain dari nanti kita vokasi ke ini, kreativitas ini. Jadi kita akan ya Sukabumi juga yang ada diaspora Sukabumi ya, yang ada di Kalimantan. Itu jadi artis. Jadi artis ya. Ya memang talenta Sukabumi seperti itu. Seperti itu ya. Jadi insya Allah ya kita konsen lah di situ. Terakhir nih pertanyaan dari saya. Ya. Warna, kenapa memilih warna ini kan? Magenta. Bobby dulu deh. Magenta. Sebetulnya ini inisiatif dari tim pemenangan sebetulnya, ya Pak Haji. Bukan gabungan dari seluruh partai politik diaduk gitu, jadi warna magenta bukan ya? Kayak cat gitu, warna merah, warna biru, warna ini. Jadi mungkin yang saya tangkap sih, kan incumbent ini kan udah punya warnanya kurang lebih warna terang ya, cerah ya. Putih sama biru langit gitu. Nah artinya gimana supaya kita tuh sebagai newcomers, sebagai artinya orang yang masuk ke perhelatan ini dalam waktu yang relatif singkat bisa menarik perhatian. Mungkin ini warna yang paling menarik perhatian kalau menurut saya. Jadi pas lihat, wih warnanya marun gelap gitu, orang langsung nengok gitu. Merah marun gitu. Kemudian singkat gitu. Dana abadi 10 juta per RT gitu. Terus kemudian beasiswa 100 orang per kecamatan gitu. Dengan warna yang mencolok sekali kan kalau dibuat jadi billboard kan warnanya jadi marun dop gitu kan gitu. Yang menarik sih. Jadi bikin nengok. Itu ya. Iya. Pas mungkin sama tagline-nya tadi ya kan. Ayeuna waktuna. Oke. Ayeuna waktuna. Ini Pak, sebenarnya sih ini optimis nggak sih menang Pak? Nah, gini, ini pertanyaan. Karena kan 30 hari lagi Pak. Ya. Jadi Sebenarnya begini. untuk langkah-langkah untuk memenangkan ini gimana Pak? Nah, ini ya, saya sendiri punya pengalaman dari legislatif kemarin. Ya. Punya pengalaman itu menjadi satu ilmu pengetahuan. Ya. Saya di door to door. Dulu kan ada istilahnya buat ram. Ya. Saya nggak berhenti terus, saya datang. Dari tanggal 1 Mei. Yang lain belum pada turun, saya udah turun. Dan lain sebagainya. Saya ini survei kan kecil ya. Nah, kecil mungkin dari 0% ya. Dari zero to hero. Ya, dari 0, tapi sekarang ya insya Allah ya udah ya, dan kita masih ada ruang popularitas yang masih ruang ya, mungkin popularitas masih ada 25-30% lagi lah ya, mudah-mudahan dengan popularitas ini masih cukup longgar kita untuk maju di situ. Satu itu ya. Yang kedua, saya yakin dengan Yang Maha Kuasa, ya, karena jadi kan saya meminta, Allah berkehendak, seperti itu ya. Sehingga memintanya saya, mudah-mudahan juga kehendak Allah. Maka saya langsung berikrar, bersumpah. Ya. Setelah itu saya bersumpah akan berlaku jujur dan amanah kepada Allah. Ya saya serahkan ke Allah. Ya. Tapi saya berkehendak, saya meminta, maka Allah artinya memberi kan seperti itu. Nah itu yang saya lakukan sehingga setiap hari saya bekerja door to door. Bapak mau milih saya nggak? Saya catat mau milih nggak? Saya catat satu-satu. Kalau mau milih ya udah silahkan. Saya tanya begitu. Kalau mau pilih enggak. Bukan artinya memang lebih apa namanya? Menyerang begitu ya. Karena saya kalau diam ya pasti kalah, nggak mungkin pasti kalah. Mau saya nggak ini seperti itu. Optimis. Kalau nggak optimis, saya kan satu. Kenapa optimis? Mengeluarkan biaya yang begitu besar, nggak murah. Dana pribadi lagi. Dana pribadi lagi. Yang kedua, saya bersumpah ke Allah. Dan itu jarang ya. Yang dilontarkan, nanti ada videonya secara khusus saya dan Bobby bersumpah. Yang ketiga, saya bekerja, nggak pernah berhenti. Ya, tidak ada satu hari yang saya berhenti, terus saja. Ya. Sampai nanti tanggal 23 ya. Gitu. Bekerja, dan saya senang diundang sama Sukabumi Update, soalnya udah saya tunggu-tunggu. Saya tunggu-tunggu ini ya. Nah, karena followernya 240.000 ya. Kan, gitu. Ya, artinya Pak Jaib mengambil risiko. Saya juga.
Saya ada beberapa kontrak dengan stasiun televisi yang akhirnya harus ditunda dan harus cuti, gitu ya. Artinya gini, saya suka dengan kata-katanya Mark Zuckerberg yang ada di sana tuh. Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko sama sekali. Satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Iya. Jadi kita harus optimis apapun itu. Ya mungkin dengan waktu yang relatif singkat ini, kita berusaha untuk menunjukkan siapa Ayep Zaki dan Bobby Maulana, siapa Ayeuna gitu. Apalagi kalau misalkan masyarakat mempercaya untuk memberikan waktu yang panjang, 5 tahun, yaitu dengan cara memilih nomor 2, Pak Haji, maka kita bisa memperlihatkan sebetulnya ini yang akan kita berikan untuk masyarakat Kota Sukabumi. Jadi mudah-mudahan pesan dalam waktu singkat ini sampai ya Pak Haji, dengan kekuasaan Allah. Dan yang paling ini kan gini, ini sangat sinkron dengan presiden yang baru. Dalam pidatonya, untuk rakyat. Nah, saya amini di Sukabumi, Ayep Zaki, Bobby, waktunya akhirnya untuk rakyat. Gitu. Seperti itu. Kita akan benar-benar nanti, ya mudah-mudahan setelah dilantik saya segera menghadap ke istana gitu. Ya artinya Sukabumi mau dijadikan role model, cita-cita presiden kita itu terlaksana di Sukabumi. Dan saya bisa ngerjakan itu. Masalah pangan, saya udah ada kan data otentik yang saya miliki tentang pangan, ya sudah ada ya seperti itu. Termasuk pangan, kalau Prabowo kan makan siang gratis, Ayep Zaki kan sarapan pagi gratis, tapi kan memang tidak selamanya sampai tanggal 23 November, tapi tiap hari ya makan sarapan pagi gratis, ya gitu. Ya Bu ya, itu. Jadi sudah keliling Kota Sukabumi ngajak sarapan pagi, bubur ya? Bubur, ada bubur, ada wudhu, Tempat sayur, tempat sayur, pokoknya apa aja yang jadi apa terus. saja lah. Itu dari pedagang ya, bukan nyiapin sendiri? Enggak, Langsung dari pedagang, pedagang. namanya Gerebek. UKM. Sampai habis itu, sampai habis saja. Kenapa sampai tanggal 23? Kalau nanti kepilih dilanjutin ya? Ya, insya Allah. Ya, Dalam bentuk yang lain nanti Pak. Dalam bentuk yang lain. Sendiri. Dalam bentuk yang lain. Setiap ya. kunjungan wali kota ada gerbek UKM. Ya, Nah, gitu, seru gitu. tuh. Gerbek UKM. Dan ada juga, Pak, tolong bikin gerobaknya ya, kalau menang ya, insya Allah saya kasih, saya bilang gitu. Karena memang kita harus, dan saya kan di bidang UKM kan sudah pernah mendapat upakarti khusus di bidang pengembangan UKM tahun 1997 dari Presiden Soeharto, kan begitu. Artinya memang bicara UKM DNA saya gitu. Dan dikasih penghargaan oleh gubernur 2 kali, ya Nuriana sama Dani Sartika. Presiden itu, ya memang DNA saya membangun UKM di Sukabumi, ya seperti itu. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Banyak waktu. Sama-sama. Sama-sama. Saya terima Ada kasih. ini dulu Ya, Pak oke. Bin, ucapan untuk pemilih mungkin. Iya. Makasih banyak waktunya sudah hadir, Kang Ayep, Kang Bobby. Nah ini satu kesempatan lagi. Statement penutup untuk Saya Sukabumi. Dari Kang Ayep dulu deh. Ya. Saya harap Baraya, ya pemilih Kota Sukabumi khusus generasi Z, X dan milenial, saya akan bekerja habis-habisan untuk masa depan generasi Z, X dan milenial, ya sehingga datang ke TPS, kemudian berikan hak pilihnya, jangan lupa coblos nomor 2, ya karena nomor 2 ayeuna waktuna komitmen untuk membangun ekosistem masa depan generasi X, Z maupun milenial. Seperti itu. Kang Bobby. Ini Kang. Tidak ada yang lebih mengerti pemuda dibanding pemuda itu sendiri. Ya. Dan jangan pernah risau ketika berada di ujung senja, karena pemuda itu ada bagian dari fajar. Cak Nun ya. Jadi, berikan ayeuna Ayep Zaki Bobby Maulana kesempatan, insya Allah. Maka kami akan memberikan yang terbaik, insya Allah. Kami sudah bersumpah untuk menjadi pemimpin yang jujur dan amanah. Dan kami betul-betul kepentingannya hanya untuk pengabdian. Ya. Pak Haji? Pengabdian. Saya berbicara masalah pekerjaan dan lain sebagainya, sedang berjalan ini. Sama Pak Haji juga gitu ya, punya kehidupan dengan pekerjaannya gitu. Namun di sini ada pilihan, ada peluang. Kita ambil risiko itu. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk jadi, masyarakat mendukung, dan kita akan memberikan yang terbaik untuk Sukabumi baru. Oke, makasih banget nih. Tepuk tangan. Keren. Tepuk tangan semuanya yang ada di studio.
Oke, closing. Demikian obrolan santai sebenarnya dengan Paslon 02, Pak Yetiaki dan Kang Bobi Maulana di edisi Update Talk kali ini, edisi Pilkada 2024. Kita ketemu di bincang-bincang obrolan politik selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2.